Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penerapan strategi pada isu-isu strategi pemasaran dan keuangan. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Saat ini, perusahaan memiliki kemampuan melacak perilaku pelanggan melalui aktivitas online, seperti klik, pencarian produk, hingga riwayat pembelian. Selain itu, pelanggan sekarang lebih aktif memberikan opini dan harapan mereka terhadap produk. Artinya, perusahaan harus melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk, karena masukan mereka menjadi sumber inovasi yang sangat penting. Pelanggan modern juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap personalisasi. Mereka ingin rekomendasi yang sesuai kebutuhan, promosi yang relevan, dan pengalaman yang cepat serta praktis. Karena itu, perusahaan harus mengolah data secara efektif agar bisa memenuhi personalisasi tersebut. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan prinsip-prinsip pemasaran yang berubah di era digital. Ada beberapa prinsip baru yang perlu diterapkan perusahaan, antara lain, jangan hanya berbicara, tapi berkolaborasi dengan pelanggan. Pelanggan bukan lagi objek pasif, tetapi mitra dalam membangun produk dan merek. Selanjutnya, berikan alasan bagi pelanggan untuk berpartisipasi, misalnya melalui survei, program loyalitas, atau kampanye konten kreatif. Adapun dengarkan percakapan di luar situs perusahaan. Banyak insight penting justru muncul dari media sosial atau forum publik. Selanjutnya, ganti strategi, menjual menjadi strategi menarik pelanggan. Fokusnya bukan memaksa membeli, tetapi menciptakan value dan pengalaman positif. Biarkan percakapan online berjalan alami, jangan terlalu mengatur komentar atau review, karena keaslian sangat penting. Temukan ahli di bidang marketing teknologi, karena pemasaran digital membutuhkan keterampilan khusus seperti analitik, SEO, dan automation. Gunakan pesan singkat dan chat. Komunikasi digital lebih efektif saat dibuat ringkas, cepat, dan mudah dipahami. Generasi muda usia 18-27 tahun kini lebih lama menghabiskan waktu online dibandingkan TV atau radio. Mereka mencari konten secara mandiri, bukan lagi menunggu informasi seperti pola media tradisional. Selain itu, mereka juga aktif berinteraksi melalui like, komen, share, sehingga konsumen berperan sebagai penyebar informasi, bukan hanya penerima. Adapun keunggulan media digital antara lain lebih personal dan relevan, karena bisa disesuaikan dengan profil pengguna. Mudah diukur melalui klik view conversion, dapat menjangkau segmen spesifik secara lebih efektif. Yang paling penting itu fleksibel, mudah diubah sesuai tren, mampu membangun hubungan langsung dengan pelanggan. Slide selanjutnya, media beriklan, purpose-based marketing. Purpose-based marketing adalah pendekatan pemasaran yang menonjolkan tujuan dan nilai yang lebih besar daripada sekedar menjual produk. Pendekatan ini fokus pada dampak sosial, emosional, serta manfaat kegiatan yang ingin disampaikan perusahaan kepada pelanggan. Tujuan utamanya adalah membangun hubungan emosional dengan pelanggan, menyampaikan nilai positif yang dimiliki merek, menunjukkan kontribusi perusahaan bagi masyarakat. Contoh purpose-based marketing meliputi kampanye lingkungan, dukungan UMKM, program edukasi, hingga kampanye sosial yang memberikan nilai bagi komunitas. Perusahaan dengan nilai yang kuat cenderung lebih dipercaya dan memiliki loyalitas pelanggan yang lebih stabil. Halo, perkenalkan, nama saya Vita Indasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang media beriklan, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok konsumen yang lebih kecil dan relatif homogen berdasarkan kesamaan kebutuhan, karakteristik, atau perilakunya. Kemudian, adapun alasan utama dari segmen pasar tersebut. Yang pertama, mendukung strategi pertumbuhan. Dengan segmentasi, perusahaan lebih memudahkan untuk menentukan apakah akan fokus pada penetrasi pasar, pengembangan pasar, maupun pengembangan produk, dan diverifikasi untuk tiap segmen. Yang kedua, membantu perusahaan kecil bersaing. Dengan kata lain, perusahaan dengan sumber daya terbatas dapat fokus pada segmen tertentu.
yang paling potensial, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menjangkau seluruh pasar. Yang terakhir, mempengaruhi bauran pemasaran, yaitu keputusan tentang produk, harga, distribusi, dan promosi akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing segmen, sehingga pesan pemasaran menjadi relevan. Slide selanjutnya yaitu media beriklan. Media beriklan ini merupakan pendekatan untuk menekankan atribut yang relatif tetap, terutama karakteristik dasar pelanggan seperti lokasi dan demografis. Contohnya, di demografis, yaitu pembagian pasar berdasarkan negara, provinsi, kota, atau iklim. Yang kedua, adapun demografis yang pembagiannya berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ataupun agama. Yang kedua, dynamic attribute segmentation. Pendekatan ini melihat atribut yang lebih dinamis seperti gaya hidup, nilai, serta kebiasaan membeli sehingga dekat dengan motivasi dan perilaku konsumen. Berikutnya yaitu terdapat 3 strategi penetapan karakter target pasar. Yang pertama ada unvariegated. Strategi ini salah satu strategi untuk seluruh pasar, pesan dan produk relatif seragam. Kapan sih strategi ini cocok digunakan? Strategi ini cocok digunakan yaitu di pasar homogen, kebutuhan konsumen mirip, karena produk standar misalnya seperti kebutuhan dasar kayak kebutuhan pokok. Untuk sisi kelemahan utama di strategi ini yaitu kurang relevan bagi segmen tertentu dan rawan pesaing yang lebih spesifik. Yang kedua ada differentiated, yaitu strategi berbeda untuk tiap segmen yang dibidik. Kapan sih cocok untuk digunakan? Strategi ini cocok digunakan di perusahaan yang memiliki sumber daya cukup untuk mengelola beberapa segmen sekaligus. Untuk sisi lemah utamanya yaitu pada biaya pemasaran dan operasional lebih tinggi. Yang terakhir yaitu concentrated, yaitu dia fokus pada satu atau sedikit segmen yang sangat spesifik. Nah, untuk strategi ini cocok digunakan untuk perusahaan kecil, menengah, yang ingin menjadi spesialis di satu ceruk pasar. Untuk sisi kelemahan strategi ini yaitu resiko tinggi bila segmen yang dipilih mengalami penurunan. Berikutnya saya akan melanjutkan ke slide 9, yaitu penempatan atau pemosisian produk. Penempatan atau pemosisian produk adalah bagaimana kita mengatur agar produk punya tempat yang jelas di pikiran konsumen. Jadi ketika konsumen memikat suatu kategori, mereka akan ingat kita yang mempunyai produk yang menonjol. Kemudian adapun tahap-tahap penempatan produk. Langkah awal pemosisian adalah menentukan dulu atribut apa yang paling penting bagi konsumen, misalnya harga dan kualitas. Lalu kita buat peta persepsi 2 dimensi untuk memetakan semua merek, termasuk pesaing. Dari peta itu akan terlihat mana area yang penuh dan mana area yang masih kosong. Posisi yang kita pilih kemudian menjadi dasar untuk menyusun program produk, harga, distribusi, dan promosi. Kemudian adapun aturan penting dalam penggunaan penempatan produk. Dalam prakteknya ada beberapa aturan penting yang perlu kita mencari niche yang masih kosong agar produk tidak tenggelam di tengah persaingan. Jangan menempatkan produk di posisi yang serba sedang karena tidak menonjol. Sebaliknya, fokuslah pada segmen tertentu yang belum banyak digarap. Lalu, bangun keunggulan yang jelas sehingga konsumen mudah mengenal perbedaan produk kita.
Selanjutnya, isu-isu keuangan dan akuntansi, terutama pajak. Perusahaan wajib mematuhi regulasi pajak dan mengelola beban pajak secara efisien namun tetap legal. Oke. Yang kedua, manajemen risiko keuangan, mengelola risiko suku bunga, nilai tukar, dan likuid untuk menjaga stabilitas finansial perusahaan. Oke, next, evaluasi investasi. Proyek dinilai menggunakan NPV dan IRR dan payback period untuk memastikan kelayakan dan keuntungan investasi. Gak jauh kalah penting, audit dan kepatuhan. Audit memastikan laporan keuangan bebas salah saji dan sesuai standar serta mencegah pelanggaran regulasi. Oke, penyusutan dan amortisasi. Mengakui penurunan nilai aset berwujud dan tak terwujud agar laporan keuangan mencerminkan nilai aset yang sebenarnya. Pengakuan pendapatan dan beban harus dicatat sesuai periode terjadinya accrual basis untuk menghasilkan laporan yang wajar. Kepatuhan regulasi. Perusahaan wajib mengikuti standar akuntansi dan aturan regulator untuk menghindar sanksi dan menjaga kepercayaan publik. Demikianlah presentasi dari kami mengenai penerapan strategi pada isu-isu pemasaran dan keuangan. Dari pembahasan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa strategi pemasaran dan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan. Pada sisi pemasaran, perusahaan harus mampu memahami perubahan perilaku konsumen, memanfaatkan media digital, menerapkan segmentasi pasar yang tepat, serta membangun positioning produk yang kuat. Semua ini diperlukan agar perusahaan tetap relevan dan kompetitif di era yang sangat dinamis. Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.